Banyak hal yang sudah dicapai umat manusia dalam bidang sains. Ya, memang ada beberapa yang masih belum tercapai. Salah satunya adalah rahasia hidup abadi. Ahli biologi bernama Konstantin Geiger berangkat bersama sang istri sekaligus asisten bernama Anastasia serta Nikolai sebagai pengawal menuju ke tempat terpencil demi menemukan laboratorium yang terkubur di bawah tanah milik ilmuwan terkenal awal abad 20. Ambisi mereka jelas, memburu pengetahuan yang hilang apapun resikonya. Mereka turun semakin dalam ke bawah tanah, tapi pencarian berakhir buntu total. Rasa frustasi membuat mereka memutuskan untuk kembali, namun tepat saat hendak mundur, Nastia menginjak papan rapuh yang jatuh ke lantai bawah. Untungnya wanita itu tidak panik, karena insiden tersebut membawanya ke sebuah pintu rahasia yang tidak ada di peta manapun. Ketika pintu itu dibuka, mereka menemukan sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu hidup tidak diukur dari lamanya hari, melainkan dari makna yang kita isi di dalamnya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentunya tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Aviator, sebuah film yang rilis pada tahun 2025, disutradari oleh Egor Konchalovsky, serta dibintangi oleh para aktor yang sudah pasti kalian kenal jika berdomisili di negara Urasana. Baik, tidak perlu berlama-lama, segera siapkan kopinya, dan mari kita lanjutkan cerita. Di dalam ruangan itu ada 13 tubuh yang membeku, seperti disimpan untuk sebuah masa depan yang jauh. Mereka pun sadar inilah lab yang dulu aktif pada tahun 1929. Beberapa hari kemudian, semua tubuh beku itu dipindahkan ke lab pribadi yang punya teknologi canggih dan peralatan modern. Setelah memeriksa kondisi para subjek, Kostia dan Nastia menyimpulkan hanya satu orang yang benar-benar siap dibangunkan, hanya yang otak dan organ dalamnya tetap utuh tanpa kerusakan. Tak ada yang tahu mengapa hanya satu orang itu yang bertahan. Para ilmuwan lalu mengambil sampel es dan darah untuk mencari penyebabnya sambil mencairkan pria itu sepenuhnya. Mereka meyakini bahwa baru saja meraih terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasanya seperti kemenangan yang terlalu besar untuk diukur dengan kata-kata. Kini mereka tinggal menunggu karena pria itu bisa sadar kapan saja. Dengan perasaan campur aduk, pasangan ilmuwan itu menemui Viktor Zeltkov, pendiri sekaligus investor utama lab tersebut. Pria kaya raya itu mendengarkan dengan penuh minat saat mereka menjelaskan bagaimana ruang kriogenik tetap dingin berkat generator yang ditenagai laut di sekitar lokasi. Viktor ingin tahu semuanya, mulai dari cara pria itu bertahan hidup, cairan apa yang dipakai untuk membekukan, hingga prosedur yang harus dilakukan untuk menanggulanginya. Ketertarikan Viktor bukan murni demi sains, melainkan demi tujuan yang lebih tinggi. Meski begitu, ia tidak buru-buru mempublikasikannya. Viktor mengusulkan proyek ini harus diselesaikan sampai tuntas, semua detail dipelajari agar prosesnya bisa direplikasi, baru setelah itu keberhasilan diumumkan. Ia mendorong para ilmuwan untuk membongkar rahasia itu secepat mungkin, bahkan ia mentransfer beberapa juta ke rekening mereka dan menggelar pesta mewah di tengah perayaan. Nastia melihat tatapan sedih di mata Viktor dan merasa ia sedang menyembunyikan sesuatu. Dari situ ia sadar, ambisi Viktor bukan sekedar rasa ingin tahu biasa, ada sesuatu yang lebih besar dan lebih misterius di balik dukungannya. Setelah pulang, Kostia dan Nastia membahas kehidupan pribadi dan keinginan punya anak. Sebagai informasi, Nastia belum berusia 30 tahun, sementara Kostia sudah di atas 50 tahun, jadi Nastia merasa waktunya tidak banyak untuk memulai keluarga. Kostia tidak sepenuhnya setuju karena baginya sains lebih penting untuk saat ini. Namun penolakan itu tidak menghentikan mereka untuk tetap bersama. Pada saat itu pula, pria yang sedang pulih setelah dicairkan tiba-tiba sadar dari tidurnya. Jadi, seorang perawat segera memberitahu para ilmuwan tentang kabar mengejutkan itu. Tak lama kemudian, Viktor datang ke lab untuk melihat sendiri pria yang hidup kembali setelah dibekukan selama seabad. Pria itu terlihat normal dan mampu berpikir jernih, meskipun jelas ketakutan karena dunia di sekitar sudah berubah drastis. Iklim, udara, dan lingkungan terasa berbeda, sampai-sampai ia harus tinggal di ruang khusus dengan oksigen yang sudah dimurnikan. Ia dipaksa beradaptasi dengan kehidupan abad 21 yang asing baginya. Yang paling penting, ia harus mengingat kembali siapa dirinya dan apa yang terjadi 100 tahun lalu. Kostia meyakini seiring waktu, koneksi saraf dan otaknya akan pulih dan perlahan membuka semua ingatan yang hilang.
Tak lama kemudian, ingatan pertamanya mulai kembali. Dulu ia hanyalah anak kecil tergila-gila pada penerbangan dan senang merakit pesawat mini. Ayahnya yang ikut mendukung hobi itu pernah membawanya ke sebuah perayaan tempat seorang pilot memamerkan salah satu pesawat paling awal yang pernah dibuat. Pesawat itu sempat terbang tinggi, namun tiba-tiba terjadi kecelakaan mengerikan. Sebelum sang pilot meninggal, anak itu mendekat dan ingin memberikan sesuatu, tapi momen kematian itu membuatnya terpaku dan meninggalkan bekas yang sulit hilang. Pilot itu wajahnya sangat mirip dengan ilmuwan yang kini menanganinya, tetapi ia tidak paham masa yang berbeda dan orangnya juga berbeda. Semua orang yang pernah ia kenal sudah tiada, sehingga sulit menerima kenyataan yang terjadi. Namun Kostya berjanji akan melakukan apapun agar ia bisa menyesuaikan diri. Tak lama, gelombang ingatan lain datang, jauh lebih menyakitkan, tragis, dan menakutkan, sampai-sampai membuatnya hampir kehilangan akal. Beberapa saat kemudian, si pria yang baru terbangun dari tidur panjang mendapatkan ingatan tentang namanya, yaitu Ino Kenti. Ia belum ingat nama keluarganya, tetapi ia ingat daerah tempat ia tinggal sebelum dibekukan. Ternyata 1 abad yang lalu di wilayah itu pernah ada kamp penjara, yang berarti ia dulunya adalah seorang narapidana. Menyadari satu-satunya cara untuk mengetahui semuanya adalah menunggu, Kostya meminta istrinya merawat Ino dan mendukung proses pemulihan otaknya dengan segala cara. Semakin menyelam ke masa lalu, Ino mulai mengingat keluarganya. Ibu dan ayahnya adalah orang berpendidikan yang berusaha membesarkannya dengan baik. Sang ayah membacakan kisah Robinson Crusoe setiap malam, sementara sang ibu mendukung ketertarikannya pada dunia penerbangan. Selain itu, diketahui bahwa Ino tumbuh bersama sepupunya Seva yang juga memimpikan langit dan ingin menjadi orang yang bisa terbang. Perlahan Ino mulai menyesuaikan diri dengan dunia modern dan mengetahui bahwa Uni Soviet telah runtuh. Ia juga belajar bahwa orang kini mencari informasi lewat internet, bukan lewat koran atau kabar dari mulut ke mulut. Ia bahkan tidak gentar melihat laptop saja. Satu pertanyaan mengganggunya, mengapa hanya Ino yang selamat? Di dermaga, ia melihat 12 orang lain yang dibekukan dengan cara yang sama, tetapi entah mengapa semuanya sudah mati jauh sebelum hari ini tiba. Untuk membantunya kembali mengingat lebih banyak, Kostya mencari catatan para tahanan bernama Ino. Jadi, dengan menelusuri nama belakang, mereka akhirnya menemukan marganya, yaitu Platonov. Temuan itu membuka lebih banyak petunjuk tentang masa lalu. Ingatan itu lalu menariknya pada momen pertemuan kembali dengan sepupunya setelah bertahun-tahun terpisah. Suatu hari, saat sedang berjalan di pasar, ia melihat seorang tentara dengan seragam Soviet yang tegas dan kaku. Tentara itu terobsesi pada gagasan komunis dan persatuan rakyat. Ia pernah merampas uang dari pedagang nakal, lalu membagikan kepada orang-orang. Saat itu, negara sedang hidup serba kekurangan, tanpa listrik, tanpa gas, tanpa pekerjaan. Bahkan makan pun sulit. Tetapi tentara itu percaya, semua hanya sementara dan semuanya akan berubah. Ia yakin bahwa pada pertengahan abad ke-20, semua orang akan hidup makmur seperti raja. Karena keyakinan itu, ia tidak mentoleransi perbedaan pendapat dan menganggap siapapun yang menolak sebagai musuh yang harus disingkirkan. Untuk membantu Ino memulihkan ingatan lebih jauh, Nastya meningkatkan latihan fisiknya. Ino mulai berenang, bersepeda, dan di waktu luang melukis, memperlihatkan bakat seninya. Ino lalu teringat bahwa lebih dari 100 tahun lalu, ia pernah belajar menjadi perancang pesawat dan menjadi murid kesayangan seorang profesor terkenal. Ia pernah membuat prototipe pesawat yang lebih maju, tetapi sang ilmuwan menilai proyek itu gagal. Ingatan itu menjelaskan mengapa ia begitu berpendidikan dan terasa nyaman menghadapi teknologi sekompleks apapun bentuknya. Nastya ikut merayakan keberhasilan kecilnya, namun tetap mendorongnya agar fokus menggali ingatan sampai Ino benar-benar paham bagaimana ia bisa dibekukan. Saat memeriksa album, Nastya menemukan sebuah nama yang sama persis dengan namanya, namun Ino bersikeras nama itu milik gadis yang dulu ia cintai, bukan Anastasia yang sekarang. Ino lalu menceritakan pertemuan pertama mereka yang konyol dan terjadi tanpa rencana. Jadi ceritanya, karena stres akibat proyek yang gagal, Ino nekat belajar terbang memakai sayap raksasa buatan sendiri. Ia bahkan berniat melompat dari atap dan melayang seperti burung sampai melihat seorang gadis pemikat yang membuatnya tiba-tiba membeku di tempat.
Saat itu ia mendadak takut mengambil langkah, takut salah, takut jatuh dan mati. Kembali ke masa kini, tak lama setelahnya, Kostia berbicara dengan Ino dan mohon agar ia mengingat detail saat dirinya dibekukan. Pria dari abad sebelumnya itu tidak mengerti kenapa manusia begitu terobsesi pada hidup abadi, apalagi sampai ingin membekukan diri. Baginya, semua usaha itu seperti sudah ditakdirkan gagal, bukan sekedar gagal secara teknis, tapi gagal pada makna yang lebih dalam. Ino merasa pada akhirnya ia hanya akan bangun tanpa teman, tanpa keluarga, dan tanpa dunia yang ia kenal. Selamanya jadi orang asing. Seiring ingatan terus terbuka, Ino teringat momen paling menyentuh dan paling bahagia dalam hidupnya. Suatu kali ia pulang ke rumah dan kaget karena bertemu sepasang lansia tak dikenal. Awalnya ia mengira mereka pencuri, tetapi salah satu dari mereka adalah seorang cendekiawan. Ya, karena kawasan tempat tinggal makin padat, pasangan itu dipindahkan dan akhirnya tinggal bersama di apartemen yang sama. Yang paling mengejutkan, mereka punya seorang putri, dan putri itu ternyata Anastasia. Di masa kini, Nastia mengantar Ino ke rumah yang dulu pernah ia tempati, namun ia ragu untuk masuk, seolah pintu itu menyimpan sesuatu yang terlalu berat untuk disentuh lagi. Pada saat yang sama, ingatan lain yang lebih tidak menyenangkan menimpa Ino. Ia melihat kembali suasana apartemen itu ketika semua penghuni berkumpul mengelilingi satu meja makan. Seva dengan berapi-api menyuarakan persatuan, Uni Soviet, dan tekanan pada pikiran orang demi kesatuan. Ayah Anastasia, seorang profesor yang bijak, menentang dengan tenang bahwa setiap orang berhak memilih dan berpikir, dan propaganda hanya mempan pada orang yang tak mau memakai akal. Ucapan itu membuat Seva murka meski ia menahan diri demi menghormati sang bibi, apalagi di sana juga ada Ino. Ketika suasana semakin tegang, datanglah pria bernama Zaretsky, buruh sederhana dari pabrik sosis. Ia punya kebiasaan minum berlebihan dan mencuri makanan lalu menyembunyikan di celana. Saat ia mencoba menawarkan sosis curian itu kepada para intelektual, semuanya berakhir jadi skandal yang memalukan. Ia marah dan terluka karena sebenarnya ia cuma ingin dihargai dengan sedikit yang ia punya. Tetapi orang-orang lain langsung menilainya sebagai pemabuk dan orang bodoh tanpa mau melihat niatnya. То, что имею, последнее отдаю, можно сказать. Untuk menjauh dari keributan, Anastasia dan Ino pergi sekaligus agar bisa berduaan. Sejak itu, ingatan Ino datang bertubi-tubi seperti badai dan ia tidak sanggup lagi menahan emosinya. Ia menumpahkan semuanya kepada istri Kostia dan wanita itu mendukungnya sepenuh hati. Bahkan, perlahan ia mulai merasakan kasih yang tersembunyi pada Ino sampai-sampai berusaha memenuhi setiap permintaan yang ia ajukan. Tak lama kemudian, Ino meminta dibawa ke tepi sungai tempat ia dan Anastasia dulu sering menghabiskan waktu bersama. Hari itu seharusnya adalah ulang tahun Anastasia dan ia ingin berada di lokasi saat mereka pernah merasa paling bahagia. Ia teringat pada tahun 1920 pernah memberi Anastasia sebuah liontin berisi foto mereka berdua. Anastasia kala itu meminta Ino menyimpan cendera mata sebagai jimat mereka. Kini di tahun 2026, Nastia mulai memahami perasaan Ino dan makin sulit menyembunyikan perasaannya sendiri. Sementara itu, Kostia menunggu istrinya di rumah, tetapi panggilan pesannya diabaikan. Ia baru melihatnya larut malam dan kebetulan yang aneh terjadi. Malam itu ternyata juga ulang tahun Nastia. Mereka tetap menghabiskan waktu dalam kebersamaan, tapi rasanya tidak lagi membawa kebahagiaan seperti dulu. Keesokan paginya, Kostia bertemu Victor dan mengungkapkan bahwa ia tidak ingin melanjutkan penelitian terhadap Ino. Ia merasa semuanya sudah terlanjur jauh dan mulai meragukan tujuan mereka sendiri. Ia menyarankan agar mereka menghentikan pengejaran keabadian. Baginya, penelitian ini bukan soal ilmu, melainkan sesuatu yang bisa merusak hidup mereka pelan-pelan. Ia ingin berhenti sebelum semua runtuh sepenuhnya, dan itu pertama kalinya ia berani mengatakan dengan serius. Alasan Kostia bukan cuma karena mereka mustahil memahami komposisi cairan khusus yang dulu ada di ruang kriogenik Ino, tapi juga karena ia mulai curiga istrinya akan berkhianat. Victor menolak ide itu karena ia sendiri sudah berlatih berendam di air es dan ingin membekukan dirinya secepat mungkin. Ia berjanji akan mengawasi Ino dan Nastia untuk membuktikan apakah kecurigaan Kostia benar. Keesokan paginya, Victor menemui Ino dan menyerahkan sebuah bangunan tempat Ino pernah belajar 100 tahun lalu. Hampir semuanya masih sama, bahkan versi terakhir pesawat buatannya tetap tersimpan seperti monumen yang dibekukan oleh waktu.
Victor cuma meminta satu hal, Ino berusaha mengingat secepat mungkin bagaimana ia dulu dibekukan. Saat menelusuri bagian pesawat, Ino menemukan Leontin, lalu ia tertidur sambil menatap foto cinta pertamanya. Paginya, ia tak lagi sendiri karena Nikolai tinggal di sana. Dia menyiapkan sarapan dan membantu memperbaiki pesawat, meski tujuan utama sebenarnya untuk mengawasi. Tak lama kemudian, Victor datang kembali mengajak Ino bicara, berharap bisa menarik ingatan yang terlupakan. Tidak tanggung-tanggung, Victor bahkan membuat set film berlatar tahun 1930-an. Suasana yang dibuat itu memang membantu Ino mengingat beberapa potongan detail, tetapi tidak memberi gambaran utuh, sehingga proyek itu jadi mahal dan akhirnya sia-sia. Victor lalu mengaku ingin membekukan diri dan hidup di abad berikutnya, namun Ino merasa ada alasan lain yang disembunyikan. Pada saat yang sama, ingatan menyeret Ino pada kejadian yang lebih tragis. Pada suatu waktu di masa lalu, Ino pulang dan mendapati Anastasia pingsan, sementara orang tuanya ditangkap karena dicurigai memiliki ide pemberontakan dan ingin mengguncang rezim yang berkuasa. Ia bergegas ke tempat mereka ditahan dan bertemu Seva. Menurut versi Seva, orang tua Anastasia dituduh merencanakan kudeta untuk menghidupkan kembali kekaisaran Rusia dan seorang tetangga buruhlah yang melaporkan mereka. Ino curiga pelapornya adalah Seva. Seva membantah, bahkan menampar karena tuduhan itu tanpa bukti. Ты сдурел, что ли? Ketika Ino pulang, ia melihat Anastasia di luar rumah tanpa mantel sehingga berusaha menghangatkannya, dan setelah momen itu Anastasia pun menderita sakit parah. Adegan berpindah ke masa kini, istri Kostya terus mendukung Ino, sementara Nikolai diam-diam mengambil beberapa foto yang bisa dijadikan bukti memalukan. Victor menduga mereka punya hubungan, tapi ia malah menahan informasi itu dari ilmuwan karena ingin penelitian ini tetap berjalan sampai penemuan bersejarah diumumkan. Secara kebetulan, Kostya menemukan sesuatu di catatan ilmuwan lama yang ternyata mengarah pada kunci keabadian. Ia segera menghubungi Victor untuk menyampaikan kabar itu. Victor berusaha keras menahan air mata, terungkap bahwa Victor mengidap penyakit turunan yang mematikan. Jadi dalam 6 bulan, ia akan terbaring tak berdaya, lalu penyakit itu akan merenggut nyawanya. Karena itulah ia ingin membekukan diri sebelum terlambat dengan harapan 100 tahun lagi orang sudah menemukan obatnya. Sementara itu, Ino akhirnya paham mengapa ia dulu dipenjara, dan itu jauh lebih pahit dari apa yang dibayangkan. Jadi pada suatu hari ia pulang dan mendapati Zaretsky yang mabuk tidur di sebelah Anastasia. Ino tidak terlalu mempermasalahkan karena tahu Zaretsky agak dalam tanda kutip kurang sehat pemikirannya. Tapi soal melaporkan keluarga Anastasia yang membuat Ino benar-benar murka sampai akhirnya Ino tidak kabur atau menutupi apapun, melainkan mengakui semuanya dan meminta Seva menjaga Anastasia serta sang ibu. Setelah mendengar kisah tersebut, Nastia mengambil Leontin itu dan melihat foto wanita yang dimaksud. Nastia pun terkejut menyadari bahwa tidak hanya nama yang sama, tapi juga tanggal lahir dan juga wajah yang benar-benar mirip seperti kembar. Keduanya pun kemudian larut dalam asmara terlarang. Karena gagal menghubungi sang istri, Kostya akhirnya memutuskan untuk memeriksa sendiri. Ketika tiba di tempat tinggal baru Ino, ia menemukan ranjang kosong, Leontin, dan sehelai rambut istrinya. Temuan itu jadi bukti yang cukup untuk memastikan pengkhianatan telah terjadi. Sementara Kostya mencoba menelan kenyataan itu, Ino justru merasa ingatannya hampir kembali seutuhnya. Namun pada saat yang sama, ia melihat bayangan sepupunya dan semua berubah jadi lebih mengerikan. Ino tersadar bahwa Seva lah yang membuatnya tertidur sebelum proses pembekuan dilakukan. Pada tahun 1929, Seva yang sudah memiliki jabatan tinggi datang ke penjara untuk memilih sukarelawan yang akan dibekukan selama 100 tahun. Ilmuwan bernama Brian Seff yang menjalankan program itu berada di bawah wewenang Seva sehingga tidak dapat menolak. Program tersebut sebenarnya hanya untuk 12 orang, tetapi Seva memaksa Ino menjadi orang ke-13 dan dengan sengaja membiusnya menggunakan gas. Ironisnya, gas yang masuk ke aliran darah itulah yang membuat Ino dapat bertahan hidup. Dari sini, Ino menyimpulkan bahwa sepupunya sendiri adalah pengkhianat. Orang tua Anastasia ternyata bukan dilaporkan Zaretsky, melainkan oleh Seva. Seva membenci siapapun yang tidak mau tunduk pada rezim dan propaganda. Lalu diketahui pula Anastasia dan ibu Ino tidak pernah menulis surat kepada Ino, bukan karena lupa atau tidak peduli, melainkan karena Seva menyatakan Ino telah meninggal akibat penyakit tipes, sehingga seolah-olah Ino menghilang dari hidup mereka.
Ya, Seva merampas hidup Ino agar sang bibi menjadi seperti ibu bagi Seva dan Anastasia yang dicintai Ino pada akhirnya menjadi istri Seva. Ia menjadi sumber utama seluruh masalah dan bertindak demi memastikan Ino tidak pernah kembali pulang. Kenyataan ini menjelaskan mengapa hidup Ino seolah sengaja diarahkan menuju kehancuran sejak awal. Setelah itu, Victor, Kostya, Ino, dan Anastasia berkumpul untuk membicarakan semuanya. Kostya menolak membekukan Victor bukan karena cemburu atau marah, melainkan karena pertimbangan moral. Ia menilai keabadian menuntut harga yang terlalu besar dan tidak ingin mengganggu proses alami kehidupan. Victor merasa kecewa, tetapi tidak marah karena ia memahami bahwa kematian pada akhirnya tidak dapat dihindari. Sebagai hiburan terakhir, Victor mengadakan pesta dan menari sampai akhir hayatnya. Ia meninggal akibat pembekuan darah dengan ekspresi tenang di saat-saat terakhirnya. Sementara itu, Kostya meninggalkan Nastia dan pindah ke kota lain. Pada hari-hari berikutnya, Nastia membantu Ino mengingat sisa peristiwa hidupnya agar semuanya menjadi jelas. Ia menemukan makam Zaretsky, sehingga Ino dapat meminta maaf kepada orang yang meninggal tanpa sengaja akibat tindakannya. Setelah itu, Ino memutuskan untuk berpisah dengan Nastia karena telah menerima bahwa cinta sejatinya tak dapat digantikan. Ia tetap mempertahankan jati dirinya sebagai penerbang dan kini fokusnya hanya pada penerbangan yang dulu tidak sempat ia lakukan. Keputusan itu menandai bahwa ia memilih menutup masa lalunya tanpa mengganti siapapun yang telah pergi. Beberapa minggu kemudian, Kostya dan Anastasia kembali bertemu untuk saling memberi kabar tentang kehidupan mereka. Mereka memutuskan meninggalkan kota untuk menjauh dari semua peristiwa yang terjadi. Di perjalanan, Anastasia hendak menyampaikan sesuatu yang penting dan karena khawatir itu terkait perselingkuhan, Kostya mengemudi dengan kecepatan tinggi sehingga mereka nyaris mengalami kecelakaan. Mereka berhenti di dekat sebuah jembatan, lalu Kostya membuang jurnal Brian Save itu ke sungai agar tidak ada pihak yang mencoba mereplikasi rumus kehidupan abadi. Pada saat yang sama, Nastia mengaku bahwa ia hamil. Kostya mengetahui ia tidak dapat memiliki anak, tapi ia menerima Nastia dan janin itu dengan tulus. Di sisi lain, Nikolai membantu Ino menyelesaikan restorasi pesawatnya. Setelah pesawat itu selesai, Ino akhirnya melakukan penerbangan pertamanya, sekaligus mungkin penerbangan terakhirnya. Dan tamat. Akhir cerita ini menegaskan bahwa keberhasilan eksperimen dengan kode Lazarus lahir dari keadaan terpaksa, bukan dari prosedur yang rapi dan aman. Ino akhirnya mengingat bahwa Brian Save dipaksa menambah subjek ke-13 padahal bahan hanya cukup untuk 12 orang, dan karena takut pada Seva yang memegang kuasa, Brian Save mengganti komponen yang seharusnya dipakai dengan campuran lain. Campuran itulah yang secara kebetulan justru membuat Ino mampu bertahan dan kemudian hidup kembali, sementara subjek lain tidak. Dari pengakuan dan rangkaian ingatan itulah, Kostya akhirnya memperoleh jawaban teknis yang selama ini ia cari, sehingga penemuannya dianggap terbukti dan siap dipresentasikan kepada dunia. Namun, cerita segera memutar maknanya. Kebangkitan Ino adalah sebagai peringatan. Ino bangun membawa seluruh beban masa lalunya, rasa bersalah atas kematian orang, ingatan tentang pengkhianatan dan penangkapan, serta kenyataan bahwa orang-orang yang ia cintai sudah lama tiada dan dunia telah berubah total. Karena itu, ia menolak anggapan bahwa penemuan ini otomatis membawa kebahagiaan, bahkan menilai bahwa menjualnya sebagai harapan bagi semua orang bisa menjadi kebohongan. Bagi Ino, hidup yang diperpanjang tanpa pemulihan makna hanya memperpanjang penderitaan. Tubuh mungkin kembali, tetapi waktu, kehilangan, dan penyesalan tidak ikut dibekukan dan tidak bisa diperbaiki. Di sisi lain, Victor yang sejak awal mengejar pembekuan sebagai jalan keluar dari penyakit dan kebosanan hidup menjadi bukti bahwa manusia tetap rapuh di hadapan tubuhnya sendiri. Ia meninggal mendadak sebelum sempat mewujudkan ambisinya. Kematian itu memukul Kostya dan memaksa ia menilai ulang apa yang sedang ia lakukan sampai ia sadar bahwa mereka hampir menyampaikan janji yang tidak bisa dipastikan, seolah hidup kembali berarti hidup lebih baik. Padahal yang terpenting bukan sepanjang apa usia, tapi sebaik apa seseorang menjalani hidup di usia yang tersisa. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!